صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكربات من العصير والعقبات إلهي نافس الكربات من العصير والعقبات وكن لي بنيتي ووفاء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا إلى أين مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنائل مطالب منا عدل عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مطالب منا ودافع مساعة عنا سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
وصل على النبي المرء بلا عد ولا حصر وصل على النبي المرء بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Taklim As-Salamiyah rahimakumullah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita kembali hadir untuk sama-sama menuntut ilmu, mengkaji kitab. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita baca suratul Fatihah atau sebelum kita memulai pengajian pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita baca suratul Fatihah, di mana Al-Fatihah yang kita tunjukkan, terutama kita doakan kepada Sahibul Bait Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu Hajah Neneng Garcia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan mudah-mudahan usahanya tetap maju, dan pondok pesantren yang sedang dirintis di daerah Ciamis mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk putranya yang sedang menuntut ilmu, menuntut spesialis mata di kedokteran di Universitas Medan sana, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan cepat selesai mencapai gelar dokter spesialis mata. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bismillah barakah salam wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau masih kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah pulihkan kesehatannya, Allah kuatkan jiwa raganya, dan mudah-mudahan penyakitnya Allah angkat segera sembuh sehingga dapat beraktivitas, sehingga bisa menuntun kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang beliau ajarkan. Dan juga yang saya hormati para asatizah, para hujjah, dan para ustaz serta para asatiz yang lain, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengawali pengajian ini, marilah terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah, yang mana kita tujukan kepada almarhum dan almarhumah Sahibul Bait. Yang pertama, almarhum Haji Rahmat bin Haji Samad al-Rahman bin Haji Khalil bin Habib al-Marhum Haji Khairul Saleh Haji Rahmat al-Marhum Haji Samad bin Jim al-Marhum Haji Surah bin Tawbah al-Marhum Muhammad Khair bin Zahab al-Marhum Haji Asmi bin Hajam al-Marhum Haji Anda Haji Saris Haji Surah al-Marhum Abdullah Haji Om bin Isra Haji al-Marhum Sawal bin Haji Samad al-Marhum Umar bin Haji Samad al-Marhum Haji Samad
almarhum Hayyul almarhum Suparman Adi. وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن عنه. بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا
يداي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم للرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأوجب علينا بالصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Salmaniyah Kanda Haji Khairuddin Ustaz Kanda Ustaz Haji Hadirin Garcia, para asatidz wal asatidah yang kami hormati, khusus guru kita yang mulia Al-Wali Ayahanda Abu Ya Kiai Haji Miran Syamsuri, yang mohon maaf ketika jam 4 sore tadi putra tercintanya Ananda Yusron telepon, beliau lagi dalam posisi yang kurang sehat, menggigil. Terus saya bilang coba sampai jam 5 lewat bagaimana kondisi beliau. Ternyata masih belum sehat karena darahnya atau tensinya atau gulanya itu tadi sampai 400, kemudian sudah minum obat 70, kemudian sudah agak lumayan tapi masih menggigil. Maka malam hari ini mohon ikhlas dan ridhonya dan mohon doanya dari para jemaah. Mudah-mudahan beliau guru kita yang mulia Allah senantiasa angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ridho dan iman Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf sambil kita menunggu waktu Isya mungkin karena memang spontanitas acaranya atau pengajian ini agak dadakan ngasih taunya. Jadi saya koordinasi dengan beliau Muhammad Khairuddin, kita mencari badal dari asatidz yang ada di luar, agak susah karena memang waktunya yang dadakan. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam proses penyampaian menggantikan beliau sementara malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik dalam penyampaian hadis ataupun yang lainnya. Baik hadirin, kita awali pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan kita membaca kita surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan terkhusus beliau tadi Al-Wali Ayahanda Buya Kiai Haji Syamsuri, sekali lagi Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam hari ini semuanya akan dimudahkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah berbahagia, izinkan di kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang fadilah bulan Rajab. Alhamdulillah malam hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki tepatnya pada tanggal 3 di bulan Rajab. Berdasarkan hasil Ruqyatul Hilal yang dilakukan oleh tim Ruqyah baik PBNU ataupun di ormas-ormas yang lainnya telah menetapkan bahwa 1 Rajab itu jatuh pada hari Senin. Berarti hari ini hari Selasa dan kita sudah masuk Selasa malam Rabu. Berarti malam ini kita sudah memasuki malam yang ketiga di bulan Rajab. Hadirin jemaah berbahagia, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, menjadikan langit yang begitu hebatnya,
Allah pun telah menetapkan jumlah bilangan bulan di dunia ini 12 syahr, ada 12 bulan. Tentunya yang dimaksud bulan-bulan ini adalah bulan-bulan qamariyah, atau yang bahasa kitanya adalah bulan-bulan hijriyah, yang diawali dari bulan Muharram dan diakhiri bulannya adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah jelaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan di muka bumi ini, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di antara kita sudah hafal, ngerti, tahu lewat guru-guru kita tercinta. Semuanya berdasarkan para pendapat dari para ahli mufassirin, tentunya bukan berpendapat secara pribadi, tapi pendapat dari mereka-mereka yang memahami ulama-ulama kita tentang Al-Quranul Karim. Itu ulama-ulama sepakat di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama kata ulama-ulama adalah bulannya bulan Dzulqa'dah. Itu bulan ke-11 dalam urutan Islam. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dalam urutan Islam. Yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan pertama dalam urutan Islam. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Kadang-kadang di antara kita bertanya, kalau memang 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ramadan itu tidak masuk dalam kategori bulan yang dimuliakan oleh Allah? Kalau bulan Ramadan ini bukan hanya sebatas bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang teramat istimewa. Sehingga saking istimewanya ini, bulan Ramadan bila dibandingkan dengan 4 bulan yang dimuliakan ini jauh lebih hebat. Artinya, ketika 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apa sebabnya? Tentunya pasti ada sebab-sebabnya. Maka di antara kemuliaan bulan Rajab ini, kita ngerti bagaimana ketika baginda Rasulullah SAW di penghujung bulan Rajab ini, tepatnya pada tanggal 27, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul untuk melaksanakan satu perintah, yang perintah ini sangat luar biasa. Perintah yang beda bila dibandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Perintah puasa misalnya, perintah haji contohnya, atau perintah bayar zakat umpamanya, ini beda. Artinya beda apa? Kalau baginda Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, haji, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, mereka Jibril cukup menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Tapi di bulan Rajab ini ada perintah yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau baginda Rasul untuk melaksanakan ibadah sholat. Saking dahsyat dan hebatnya perintah sholat ini, maka tidak cukup melalui yang namanya malaikat Jibril. Dipanggil beliau baginda Rasul yang tentunya tetap diberdampingi oleh beliau malaikat Jibril, menghadap Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Mi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke tempat yang paling tinggi yang tidak pernah akan satu makhluk Allah pun mampu untuk sampai ke sana. Jangankan kita, malaikat Jibril pun tidak sanggup sampai ke sana. Hanya beliau baginda Rasulullah SAW yang diperkenankan oleh Allah untuk langsung hadapnya. Yang tempat ini tidak lain tidak bukan adalah yang kita kenal dengan Sidratul Muntaha. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tentunya ada merupakan perintah salat. Tapi kita tidak bahas perintah salat pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mencoba apa yang kita jalankan, kita lakukan, kita kerjakan ketika kita sudah memasuki bulan Rajab, di antara bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kata Nabi dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna fi Rajab syahrullah. Kata baginda Rasul bahwa ingatlah bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, kata baginda Rasul, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Ya, wa syahr Ramadan syahrul ummati, sementara bulan suci Ramadan, kata baginda Rasul, adalah merupakan bulan untuk umatku. Nah, karena bulan Rajab ini adalah merupakan bulannya Allah, maka apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul
ketika beliau sudah memasuki bulan Rajab ini, baginda Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak di antara kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya seperti disampaikan oleh ulama-ulama kita, untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa, untuk memperbanyak kita bersedekah, untuk memperbanyak kita berzikir, untuk memperbanyak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Apa tujuannya? Karena nanti ketika bulan Rajab sudah selesai, kemudian memasuki bulan Sya'ban, maka kita akan memasuki bulan yang selama ini kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu itu bulan. Yaitu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan di mana kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah, ganjaran pahalanya hanya Allah yang tahu. Bulan yang ketika kita melakukan hal yang berkaitan dengan Allah, maka Allah akan lipatkan dengan pahala kita, yang namanya bulan suci Ramadan. Maka bagaimana ibarat orang bertanding di bulan Ramadan itu, persiapan 2 bulan ini harus matang. Kita tahu ketika bagaimana beberapa waktu yang lalu ketika pagelaran akbar sepak bola Piala Dunia, tentunya para kesebelasan yang akan bertanding itu berlatihnya bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi mereka berlatihnya tahunan. Tujuannya ketika nanti dia bertanding menampilkan permainan yang maksimal. Sama saja di antara kita. Ketika Ramadan sudah di ambang pintu, maka harapan kita nanti pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan, kalau di bulan Rajab kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa, nanti di Ramadan kita udah nggak kaget lagi. Kalau di bulan Rajab sekarang kita udah memperbanyak melaksanakan ibadah hal-hal yang berkaitan dengan kedekatan kita di hadapan Allah. Kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak bersedekah, biar nanti di bulan Ramadan udah gak kaget lagi. Apa sebabnya? Ibaratnya kita udah latihan. Maka hatinya makin berbahagia. Ulama-ulama mengajarkan kepada kita semuanya, kalau di antara kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka berpuasalah. Dan kapan? Kalau kita mampu melaksanakan ibadah puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Rajab. Walaupun mohon maaf, ada mungkin orang-orang berkata bahwa itu kan hadisnya lemah. Ya, andai pun memang hadis berkaitan dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab itu ada merupakan hadis dhaif, tapi ini kaitannya dengan fadhailul a'mal. Bagaimana di antara kita untuk bersemangat melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Artinya, kalau memang hadis ini dalam kategori tidak hadis hasan, apalagi sampai hadis sahih, no problem. Apa tujuannya? Biar kita melatih diri. Nggak mungkin ulama-ulama kita, ulama yang dekat di hadapan Allah, ulama yang keilmuannya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang berkata bahwa hadis ini nggak pernah akan ada dasarnya, mereka melakukan hal itu semuanya mungkin. Jadi kalau di antara kita hari ini sudah mulai melaksanakan ibadah puasa dari hari Senin, hari Selasa, mungkin besok hari Rabu, mungkin Kamis, mungkin Jumat, atau Sabtu atau Minggu, mungkin Sabtu Minggunya kalau memang lagi ada banyak acara, yang resepsi, yang kondangan, yang arisan ditunda, ya Sabtu Minggunya entah Senin lanjut lagi, nggak masalah. Artinya apa? Minimal kita berharap di bulan Rajab ini ada ibadah puasa yang kita laksanakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya ingin menyampaikan satu hadis. Yang hadis ini tentunya ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna Rajab syahrullahil ashram. Ingatlah bahwa sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Artinya karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, bagaimana di antara kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, faman shoma fihi yawman imanan wa ihtisaban istawjaba alaihi ridwanullahi akbar. Siapa saja di antara kita yang mau, yang bisa, yang mampu melaksanakan ibadah puasa hanya 1 hari di bulan Rajab, ibadah puasanya imanan wa ihtisaban, karena iman di hadapan Allah, mengharapkan ganjaran di hadapan Allah. Puasanya bukan karena malu sama tetangga, bukan karena malu sama teman, bukan karena malu sama sahabat, tapi puasanya karena imanan wa ihtisaban. Puasanya benar-benar karena keimanan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kata baginda Rasul, istawjaba alaihi ridwanullahil akbar, maka orang tersebut pantas mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau
Allah sudah ridho dalam kehidupan kita, walaupun di antara kita tidak bergelimang dengan harta yang banyak, walaupun di antara kita hidup yang selalu pas-pasan, tapi manakala Allah sudah ridho, insya Allah hidup kita akan bahagia. Apalagi ketika Allah ridho, bukan hanya sebatas ridho kepada kita, harta dikasih, rezeki dicukupi, kebutuhan semuanya mampu dan bisa. Ini harapan manusia, kita pengen seperti ini. Jadi ibu hadirin jemaah berbahagia, kalau di antara kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan kepadanya dan kepada kita semuanya yang namanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan hadis ini, wa man shoma yaumaini la yasiful wasifuna min ahli samai wal ard ma lahu indallah minal karamah. Siapa saja di antara kita yang bisa dan mampu melaksanakan ibadah puasa 2 hari di bulan Rajab, artinya 2 hari itu boleh berturut-turut mutawaliyah dari pertama sampai kedua, atau mungkin kita ambil cuma hanya Senin dan Kamis di bulan Rajab, cuma 2 hari melaksanakan ibadah puasa. Maka kata baginda Rasulullah SAW, orang tersebut akan diberikan kemuliaan yang dimiliki oleh penduduk yang ada di dunia dan penduduk yang ada di langit. Kalau di dunia tentunya adalah orang-orang soleh, para ulama-ulama yang dekat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Penduduk langit siapa? Tentunya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang pernah melaksanakan ibadah, tidak pernah berhenti di hadapan Allah, yang ibadahnya tidak pernah diragukan lagi di hadapan Allah. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud, sampai hari kiamat malaikat tidak pernah akan bangun dari sujud. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk ruku di hadapan Allah, maka malaikat tidak pernah akan bangun dari rukunya hatta yaumul qiyamah, sampai terjadi hari kiamat. Jadi kata baginda Rasul, siapa saja di antara kita bisa mampu melaksanakan ibadah puasa 2 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan kemuliaan untuknya, kemuliaan yang dimiliki oleh penduduk yang ada di dunia dan penduduk yang ada di langit. Kemudian kata Rasulullah, wa man shoma 3 ayyam ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junud wal juzzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Siapa saja di antara kita yang bisa, yang mampu melaksanakan ibadah puasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupannya min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, dari musibah-musibah yang terjadi di dunia, wa 'adzabil akhirah, dan Allah pun akan memberikan perlindungan untuknya, menjaga untuknya dari yang namanya azab akhir. Bukan hanya sebatas itu, kata Rasulullah SAW, wal junud wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Kalau di antara kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab selama 3 hari, Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga dari yang namanya sifat gila, penyakit gila, penyakit kusta, penyakit belang, dan yang paling penting adalah kita terhindar dari yang namanya fitnah dajjal laknatullah. Jadi jemaah berbahagia. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam sambungan hadisnya, wa man shoma 7 ayyam khuliqat anhu 7 wa jahannam. Siapa saja di antara kita yang bisa dan mampu melaksanakan ibadah puasa selama 7 hari lamanya, khuliqat anhu 7 wa jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu rapat-rapat yang namanya neraka jahanam. 7 pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di antara kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab selama 7 hari. Ada yang berpendapat, kalau begitu enak dong, kalau kita puasa Rajab 7 hari, udah gak puasa Ramadan lagi. Onyol namanya. Ya, jangan beranggapan seperti itu. Jangan sampai kita beranggapan siapa saja di antara kita yang melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, maka 1 rakaat bila dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya 100.000. Siapa saja di antara kita yang melaksanakan sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, bandingannya 1 rakaat adalah 1000. Banyak juga siapa kita di antara kita mampu melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat 1 rakaat di Masjid Aqsa yang ada di Palestina, bandingannya di masjid-masjid lainnya 500. Ada orang yang ke Mekah udah, ke Madinah udah, ke Palestina udah, pulang dari Palestina, tahu-tahu orang-orang yang di sholat dia enggak. Ditanya, lu gak sebanyak? Allah masih banyak utang aja, mau nimuan sholat, buat apa sholat lagi? Ini konyol namanya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Syarif Mantaji, jangan beranggapan pola seperti itu. Artinya,
Ini hanya bagaimana di antara kita biar semangat mengisi ketika di bulan Rajab ini. Jadi bukan berarti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pahala buat kita melaksanakan ibadah puasa selama 7 hari, lantas pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita beranggapan lantas apa artinya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan kalau di bulan Rajab sudah Allah tutup itu semuanya? Ini pemahaman yang salah dari diri. Artinya ibadah yang kita jalankan, ibadah yang kita lakukan, kita tidak pernah paham mana di antara ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah yang diterima. Kita tidak tahu. Emang di antara kita ada yang mengatakan, kenapa? Ramadan kemarin saya diterima oleh Allah. Dari mana tahu? Orang melakukan lemes semangat saya. Jangan. Ya, emang kalau orang lemes tandanya puasa? Belum tentu. Ada orang lemes kadang nggak makan. Ya, tandanya puasa. Ketemu kita dikini bluda. Apa jaminan kalau orang bluda itu puasa? Nggak mesti. Mana? Orang ini sakit gigi. Atau pinggirnya patah gigi sakit. Kalau bahasa Inggrisnya lagi bolesan. Ya itu orang itu terus nggak jaminan. Jadi kita hanya dianjurkan oleh baginda Rasul untuk bagaimana kita bersemangat mengisi di bulan Rajab ini dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang tadi yang disambungannya, "Wa man shoma thamaniyata ayyam futihat lahu thamaniyatu abwab jannah." Siapa saja di antara kita yang mampu melaksanakan ibadah puasa selama 8 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu lebar-lebar dan didapat pintu surga. Ya Allah, kali-kali aja kita berharap, kita ikhlas melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab. Mantap kita, yakin kita, tahu-tahu ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Rajab ini yang menghantarkan kita menuju dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari di antara kita untuk tidak pernah lupa untuk senantiasa memperbanyak di antara kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu melaksanakan ibadah puasa. Hadirin jemaah berbahagia, di antara yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul di bulan Rajab ini, perbanyaklah kita membaca istighfar. Ya, dengan memperbanyak membaca kalimat Rabbighfirli warhamni wajud alayya. Kapan itu dibaca? Ketika di pagi hari ba'da sholat subuh. Kalau kita sholat subuh, artinya kalau subuh nggak siang, nggak sempat ba'da sholat subuh misalnya. Ya, kapan waktunya? Pada saat kita melaksanakan sholat duha. Artinya ketika mengawal waktu pagi disunahkan untuk memperbanyak membaca Rabbighfirli warhamni waj'al alayya. Berapa banyak? 70 kali. Kemudian sore harinya pun kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Rabbighfirli warhamni waj'al alayya. Kapan waktunya? Kalau sholat asar. Berapa banyak? Dibaca pun sebanyak 70 kali. Pada sholat asar nggak sempat karena kita sholatnya mepet di perjalanan, tidak bisa dihindari. Ya, baru selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru 3 kali kalau adzan maghrib. Ya, saking mepetnya waktu misalnya nggak sempat membaca Rabbighfirli warhamni waj'al alayya. Kemudian kapan kita baca? Selepas kita melaksanakan ba'da salat maghrib. Jadi artinya Rasulullah ingatkan kepada kita, perbanyaklah kita membaca istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, ya Allah berikan kasih sayang kepada saya. Wa tub alayya, ya Allah terimalah taubat saya. Hadirin yang berbahagia, yang paling akhir waktu Isya telah tiba. Ketika di bulan Rajab ini jangan pernah lupa untuk memperbanyak doa yang ini pun diajarkan oleh baginda Rasul. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semuanya di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, karena waktu Isya telah tiba, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kalaupun ada salah dan keliru, itu pasti datangnya dari saya. Tapi kalau benar, itu pasti datangnya dari Allah. Sebelum saya akhiri, informasi kepada semua jemaah, untuk hari Selasa malam Rebo besok kita akan melaksanakan pengajian bulanan. Yang pernah saya sampaikan tanggal 7 di cancel karena ada sesuatu hal. Jadi pengajian bulanan di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari, tepatnya pada hari Selasa malam Rebo besok. Jadi kepada jemaah yang malam hari ini hadir, tolong disampaikan
sampaikan, pengajian bulanan kita laksanakan pada hari Rabu besok, malam Rabu besok. Itu saja. Makasih atas perhatiannya. Kita berjumpa pada malam Rabu besok dalam pengajian bulanan yang pastinya akan diisi oleh Kanda Kiai Haji Syarif Madaji. Itu saja. Allahumma fi'il hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.